Cerita ini diawali oleh genre musik yang kontroversi bernama drill, atau yang lebih dikenal sebagai drill rap. Jenis musik tersebut adalah subgenre hip hop yang lahir di Chicago, Amerika. Secara musikal, drill dianggap mirip dengan subgenre trap, namun liriknya dikenal provokatif karena selalu membahas isu terkait persaingan antar geng, kekerasan sampai pembunuhan. Hal itu menimbulkan perdebatan di antara pemerintahan dan pihak otoritas mengecam genre tersebut karena dianggap mempromosikan kekerasan kepada anak muda hingga dapat menimbulkan perang antar geng. Tapi beberapa rapper membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan jika genre musik drill adalah bentuk nyata realitas sosial yang keras di Amerika. Menurut mereka, semua orang memiliki hak untuk melakukan apapun sebagai bentuk kreativitas, kebebasan berekspresi, dan lagu yang mereka ciptakan untuk mewakili perasaan anak muda yang telah kehilangan haknya sebagai warga bernegara. Meski begitu, pemerintahan, penegak hukum, dan perusahaan digital terus membatasi ruang para rapper dengan membubarkan pertunjukan, menghapus video dan musik, hingga menjadikan lirik lagu mereka sebagai bukti kriminal. Namun, pembatasan tersebut tidak memiliki dampak apapun karena pencinta musik drill malah semakin membesar dan disukai oleh banyak orang. Flip it, slow it down and switch it. Every color of pride. We getting that, hit 'em with the Sejarah musik drill sendiri adalah cerita yang menarik untuk dibahas karena lahir dari lingkungan yang keras dan penuh kejahatan. Subgenre tersebut memiliki ikatan dengan Gangster Disciple Nation atau GDN yang dianggap sebagai gangster terbesar di Amerika. GDN dibentuk pada tahun 1966 oleh David Barksdale, seorang pria kulit hitam yang dikenal karena kekejamannya dan sering terlibat konflik dengan Supreme Gang yang dipimpin oleh Larry Hooper atau The King. Media Amerika menggambarkan permusuhan mereka sebagai konflik paling berdarah di wilayah Chicago. Namun kedua geng tersebut akhirnya berdamai setelah banyak anggotanya meninggal dunia dan memutuskan untuk menjalin aliansi hingga membentuk geng baru bernama Black Gangster Disciple Nation atau BGDN. Kemudian setelah David meninggal dunia akibat serangan jantung pada tahun 1974, mereka terpecah menjadi dua, yaitu Gangster Disciple atau GD dan Black Disciple atau BD. Awalnya kedua geng tersebut masih menjalin aliansi dan memiliki hubungan yang baik meski menggunakan nama yang berbeda. Tapi pada tahun 80-an, mereka mulai terlibat permusuhan yang dipicu akibat masalah internal dan salah satu peristiwa yang sangat terkenal terjadi pada tahun 1987 di mana 5 anggota GD ditembak mati oleh anggota BD yang disebabkan karena masalah narkoboy. Kelompok GD kemudian melakukan serangan balasan dengan membunuh pemimpin BD bernama Bull pada tahun 1991 dan sejak saat itu kedua geng mulai saling serang hingga hari ini. Pada tahun 2010, anggota GD bernama Pac-Man merilis lagu untuk menghina geng saingannya dan lagu tersebut berhasil menarik perhatian banyak orang yang membuat Pac-Man dianggap sebagai pencetus musik drill dan menjadi orang pertama yang menggunakan istilah drill. Tak hanya itu, lagu tersebut juga digambarkan oleh para jurnalis sebagai nenek moyang musik drill, meski Pac-Man sendiri tidak pernah mengakuinya. Menurut Drake, musik drill adalah kendaraan utama untuk membangkitkan kembali skena hip hop di Chicago yang sempat terpuruk. Ia menggambarkan musik drill sebagai grassroots atau gerakan akar rumput yang memiliki jaringan sendiri dan saling terkait satu sama lain. Hal itu karena di skena musik drill selalu berkaitan dengan permusuhan antar geng dan konflik sesama rapper di Chicago. Banyak rapper muda memilih bergabung menjadi anggota geng untuk menarik perhatian, dikenal banyak orang, dan memanfaatkan permusuhan demi meningkatkan ketenaran dalam industri musik Amerika. Pada tahun 2011, musik drill terus berkembang di Chicago di tengah meningkatnya aksi kekerasan, perang antar geng, dan kasus pembunuhan. O-Block adalah area dan tempat tinggal para rapper seperti Chief Keef, King Von, dan masih banyak lagi. Lil Durk juga terkait dengan lingkungan O-Block karena memiliki hubungan baik dengan King Von, dan selain King Von tergabung ke dalam label milik Lil Durk, mereka bersama Chief Keef adalah anggota geng Black Disciple atau BD. Meski rumah Chief Keef bukan di area O-Block, tetapi ia memiliki koneksi dan menjadi ikon untuk subgenre drill di Chicago.
Majalah Amerika sampai menyebut jika Chief Keef adalah rapper yang memiliki pengaruh besar untuk perkembangan drill di Amerika. Obla, bank but nigga, I'm 300. You pull up in that with my young niggas. A lot of bitch, I'm 300. Bang, bang, bang. O-Block sendiri adalah area lingkungan apartemen paling berbahaya dan paling kontroversi di Chicago. Kata O-Block selalu muncul dalam lagu drill dan menjadi simbol kekerasan, jalanan, kesetiaan, dan tragedi. Kata O-Block memiliki makna untuk mewakili kehidupan masyarakat yang keras, miskin, kehilangan, ketahanan, kekerasan antar geng, dan bagi sebagian orang, O-Block adalah rumah atau simbol kekuatan, namun bagi kepolisian adalah zona merah yang harus diawasi. Menurut beberapa sumber, nama O-Block diambil dari nama anggota BD yang meninggal dunia akibat ditembak pada tahun 2011. Mereka kemudian menyebut daerah tersebut sebagai O-Block untuk mengenang kematiannya, dan area tersebut berada di wilayah kekuasaan geng BD yang menjadi gangster terbesar di Chicago. Seperti yang kita ketahui, mereka memiliki rivalitas berdarah yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan menurut beberapa sumber, konflik kedua geng tersebut memiliki dampak besar untuk subgenre drill di mana lagunya berisi lirik untuk menghina geng lawannya. Para rapper juga sampai menyebut nama korban, lokasi pembunuhan dalam lagunya yang membuat konflik mereka semakin membesar. Who you shooting it with? Who you shooting it with? Yeah, you got the big one on the wheel. One murder. Pada tahun 2012, Chief Keef merilis lagu yang berhasil menarik perhatian rapper besar seperti Kanye West. Meski lagu tersebut diboikot oleh radio karena liriknya yang kontroversi, namun Kanye West meremix lagu tersebut yang membuat musik drill mulai dikenal secara internasional. Kemudian Lil Durk dan Fredo Santana merilis lagu drill untuk memperkuat dan memperbesar komunitas drill di Amerika. Nama Chief Keef menjadi semakin populer setelah merilis album dengan menampilkan satu lagu yang dianggap sukses secara komersial. Tapi salah satu lagunya dilawan oleh Lil Jojo dengan merilis lagu diss yang ditujukan untuk menghina Chief Keef. Lil Jojo adalah anggota geng dari GD yang tidak takut menghina Chief Keef melalui lagu dan media sosial. Teman Chief Keef akhirnya membalas hinaan tersebut dengan menembak Lil Jojo sampai meninggal dunia. Meski Chief Keef sempat ditangkap untuk dimintai keterangan, tetapi ia dibebaskan karena kurangnya bukti dan saksi. Media kemudian menggambarkan pembunuhan tersebut sebagai sisi gelap dari subgenre drill karena musik tersebut bisa memicu konflik, perang, bahkan pembunuhan. Di sisi lain, pengaruh musik drill akhirnya muncul di Inggris dan melahirkan subgenre baru bernama UK Drill. UK Drill sendiri berkaitan dengan gangsta rap di Inggris karena liriknya membahas tentang kehidupan sosial, kejahatan, dan kekerasan jalanan. Grup hip hop seperti 67 dianggap sebagai pionir UK Drill dengan lagunya yang terinspirasi dari rapper di Chicago. Selain dikenal karena musiknya, para personilnya juga selalu terlibat dalam berbagai aksi kekerasan dan tindakan kejahatan. Kemudian seorang rapper bernama Eddie One juga memiliki pengaruh besar untuk perkembangan musik UK Drill dan menjadi rapper yang sangat dikenal. Ketenaran UK Drill menjadi semakin populer setelah munculnya Central C, seorang rapper yang dikenal karena gaya dan liriknya yang jenius. Fuck with a 6 get burned. I'm still out here trying to eat a meal. Smoke us to a 4 nigga. And something dead we ain't settling. If you running with the ops man. Pada tahun 2015, musik drill menjadi semakin membesar di Bronx dan Brooklyn yang dikenal sebagai wilayah paling berbahaya di kota New York. Selain menjadi tempat berkumpul para anggota geng, dua wilayah tersebut adalah rumah bagi para rapper berpengaruh seperti Pop Smoke, Chief G, dan masih banyak lagi. Lagu mereka dipengaruhi oleh musik drill di Chicago yang selalu menampilkan lirik gelap dan penuh kemarahan. Pop Smoke dianggap sebagai pionir untuk Brooklyn drill dengan lagunya yang telah diakui oleh banyak orang. Di tengah ketenaran musik drill yang semakin meningkat, Pop Smoke ditemukan meninggal dunia dengan luka tembak setelah rumahnya dirampok oleh pria tak dikenal pada tahun 2020. Awalnya polisi menduga jika kematian Pop Smoke dipicu karena permusuhan antara geng. Namun setelah melakukan penyelidikan, polisi memutuskan jika kematian Pop Smoke akibat perampokan. Selain Pop Smoke, banyak rapper New York yang meninggal dunia akibat kekerasan antar geng seperti CW, Naughty Osama, dan masih banyak lagi.
Hal itu membuat kepolisian dan wali kota New York mulai memandang musik drill sebagai pemicu perang antar geng yang sangat mengerikan. Di sisi lain, musik drill di Chicago kembali menarik perhatian media setelah FBG Duck merilis lagu diss untuk menghina O-Block dan Black Disciple Gang. Hal itu membuatnya terlibat permusuhan dengan rapper O-Block seperti Chief Keef, Lil Durk, dan King Von. Ia juga menghina 6ix9ine, rapper asal New York yang membuatnya menjadi target pembunuhan oleh gangster bernama Bloods. Hal itu karena 6ix9ine adalah anggota geng Bloods yang berbasis di kota New York. Duck sendiri adalah rapper sekaligus anggota dari Tuka Gang yang beraliansi dengan gangster Disciple. Ia dikenal karena aktif di media sosial dengan beragam komentar untuk menghina rapper O-Block dan geng Black Disciple. Ia sampai merilis 2 lagu diss dengan menyebut nama King Von dan anggota geng yang sudah meninggal dunia. King Von kemudian membalasnya dengan menciptakan lagu diss untuk menghina Duck dan Tuka Gang. Tak hanya itu, anggota Black Disciple juga menembak Duck sebanyak 16 kali yang membuatnya meninggal di tempat. Polisi dan FBI akhirnya menangkap 6 pelaku penembakan yang berasal dari O-Block dan jatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan penyerangan, pembunuhan, dan kepemilikan senjata api ilegal. Media kemudian menggambarkan kematian Duck sebagai simbol nyata bahwa musik bisa memicu konflik antar geng yang mengerikan. Beberapa bulan kemudian, Lil Durk terlibat musuhan dengan NBA Youngboy yang dipicu karena masalah pribadi. King Von sebagai sahabat Lil Durk kemudian membelanya dengan menghina Youngboy ketika live di Instagram dan memposting video Jenia, mantan pacar Youngboy, hingga permusuhan semakin membesar. Setelah itu Quando Rondo, sahabat Youngboy, akhirnya angkat bicara dan menghina King Von melalui media sosial. Gang members in the murder of rapper FBG. Police officer also injured. In the world of gang feuds, case of FBG Duck. Well-known Chicago rapper. A crowd grew outside Northwestern. Beberapa bulan kemudian ketika King Von sedang bersama teman-temannya di Atlanta, ia melihat Quando Rondo dan terlibat perkelahian. Di sana ia memukul Quando Rondo yang membuat Ultim, teman Quando Rondo, menembak King Von sebanyak 5 kali. Hal itu menyebabkan King Von meninggal dunia akibat luka tembak yang menembus jantungnya dan media menggambarkan kejadian tersebut sebagai konflik paling tragis dalam sejarah musik drill di Amerika. Menurut jurnalis, musik drill memiliki dampak negatif bagi anak muda karena banyak rapper yang menciptakan musik dengan lirik provokatif meski harus mengorbankan nyawanya. Beberapa rapper juga memberikan contoh buruk seperti memamerkan senjata api dan mengancam geng lawannya. Banyak rapper muda kemudian ditangkap atau meninggal dunia hingga masyarakat mendesak pemerintahan untuk bertindak demi mencegah perang antar geng yang bisa menimbulkan lebih banyak korban. Kemudian setelah beberapa rapper ditangkap, muncul era baru dengan lirik yang berfokus pada masalah trauma, kehilangan teman, kesehatan mental, dan rasa bersalah. Hal itu bisa dilihat di album Lil Durk yang mengajak rapper untuk berhenti memprovokasi, dan Jerbo memilih menciptakan lagu tentang kesehatan mental dan trauma. Bahkan banyak kelompok pemuda di Chicago menggunakan musik drill sebagai alat pendidikan musik dan terapi trauma untuk menjauhkan remaja dari pengaruh gangster. Terlepas dari sejarah drill yang kontroversi, namun subgenre tersebut memiliki pengaruh besar untuk perkembangan musik hip hop di dunia. Tak hanya itu, drill juga mulai menjadi bagian dari tren fashion hingga menjadi kultur anak muda yang sangat populer di seluruh dunia. Lalu film pun selesai.